Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak-anakku, dimanapun kalian berada, di hari Sabtu ini 22 Oktober 2022, di kesempatan video ini, Ayah ingin membacakan di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua tentunya, ayat ke-159. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Yang artinya, sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Nauzubillah, subhanallah. Artinya, kalau kita sudah mendapatkan petunjuk, mendapatkan ilmu, kemudian petunjuk itu, ilmu itu tidak kita amalkan, tidak kita sampaikan, maka kita termasuk orang yang mendapatkan laknat dari Allah. Nauzubillah, subhanallah. Kalaulah kita punya ilmu, maka ilmu itu jangan kita sembunyikan. Sebaliknya, ilmu itu kita sebarkan dalam kebaikan tentunya, mengharap ridho Allah. Kita sampaikan kebenaran, al-haqqu min rabbik. Sampaikanlah kebenaran, walaupun kadang kebenaran yang kita sampaikan tidak semua juga orang yang suka. Tentunya orang-orang yang belum mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah. Anak-anakku sekalian dimanapun berada, Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis riwayat Abu Daud, yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi Allah sangat suka, senang, cinta dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Gemar berbuat kebaikan. Gemar nolong orang. Kalau dia bisa orang yang agak niat, orang yang punya harta banyak, dia senangnya hartanya itu untuk bantu orang susah. Nolong orang. Ya. Kalau dia tidak punya harta, dia punya waktu. Waktunya dia manfaatkan untuk nolong orang. Misalnya ketika ada bencana, maka dia siap tanggap dengan waktunya, dengan tenaganya, pikirannya untuk membantu kesulitan orang-orang. Ada orang gak punya uang, kemudian gak punya waktu, tenaga, karena dia lemah, dia tak berdaya, maka kekuatan dia dibantu berbuat kebaikannya dengan kekuatan doa. Maka doa, kekuatan yang sangat luar biasa. Bukankah Allah Ta'ala mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni fastajib lakum. Maka mintalah engkau kepada aku, kata Allah. Pastilah aku akan mengabulkan. Jadi, kalau kita senang berbuat kebaikan, sesungguhnya Allah mencintai kita. Kemudian, kata Rasulullah SAW lagi, sesungguhnya Allah menyukai. Allah Ta'ala menyukai orang yang berbuat kebaikan. Kemudian Allah suka sama orang yang bertakwa. Takwa yang secara sederhana adalah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhkan segala larangan yang dilarang oleh Allah. Kalau kita aktivitas sehari-hari, pedomannya itu saja, takwa. Kalau kerjaan ini baik, maka kita kerjakan. Kalau pekerjaan ini tidak baik, jangan kita kerjakan. Dalam berteman, demikian pula. Kalau teman ini baik, kita berteman. Tapi kalau teman itu kurang baik, gak sholat, suka main judi, suka berzina, pacaran, maka ya kita tinggalkan. Kalau kita belum bisa menasihatinya, minimal jarang-jarang kita menemuinya. Karena teman itu sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Barang siapa yang bergaul dengan tukang minyak wangi, tentulah dia akan merasakan cicipan atau tetesan minyak wangi yang dimiliki temannya itu. Sebaliknya,
kalau dia bergaulnya dengan tukang pandai besi, maka bau sengatan besinya akan dirasakan juga. Karena dia tiap hari di tempat las besi. Masya Allah, nih kayak Pak Kusnadi nih, tukang las besi, tapi orangnya baik, soleh, Masya Allah. Saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah suka sama orang yang bertakwa. Jadi senantiasa pedomannya takwa, taat sama Allah, berusaha menghindari perbuatan-perbuatan dosa. Kalau kita tidak mampu, mohonlah kita kepada Allah. Kita ini lemah, tak mampu, kadang kita menolak ajakan teman, kita mohon sama Allah. Nanti sama Allah diarahkan, dibimbing, gitu dan sebagainya. Dan kemudian kata Rasulullah SAW lagi, sesungguhnya Allah Ta'ala tadi menyukai orang yang berbuat kebaikan, kemudian Allah suka dengan orang yang bertakwa, kemudian Allah suka dengan seorang hamba yang senantiasa mau menyembunyikan amal-amalnya. Jadi kalau kita melakukan amal, usahakan amal-amal kita itu yang tahu hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun harus tahu juga, jangan karena ingin ria, berlindunglah kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah. Lindungi hamba dari sifat ria. Lindungi hamba ingin dipuji orang. Lindungi hamba ya Allah dari ingin dibilang soleha. Lindungi hamba ya Allah dibilang ingin jadi orang soleh. Dilindungi hamba ingin dibilang jadi orang dermawan. Semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kalau bisa disembunyikan, disembunyikan. Tapi kalaupun tidak bisa disembunyikan dan harus orang tahu untuk menyebarkan kebaikan, maka berlindunglah kita kepada Allah dari bersifat ria. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, setelah Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan, kemudian bertakwa, dan yang menyembunyikan kebaikan, menyembunyikan amal-amalnya, yaitu kata Rasulullah, orang-orang yang jika tidak hadir, mereka tidak dicari. Misalnya Anda nih anak-anakku sekalian, tidak hadir di tempat acara yang ramai, Anda nggak dicari orang. Mana ya? Bunga, Dinar, Fatima, Ismail, Izzuddin, Salman, atau yang lainnya. Nggak dicari. Dan jika hadir, kita tidak dikenal. Begitulah orang-orang dahulu senantiasa menyembunyikan. Dia tidak ingin dikenal. Dia tidak ingin terkenal. Dia tidak ingin ngetop. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengangkat derajatnya, yang mengenalkannya kepada makhluk-makhluknya. Nah, subhanallah. Dia sendiri tidak ingin, dia malu kepada Allah. Dia takut kepada Allah. Dia berusaha menutupi semua kebaikan-kebaikan amal-amalnya, amal-amal solehnya. Sehingga dia inginnya tidak ada yang tahu. Tapi kalau juga akhirnya ada yang tahu, maka dia berlindung kepada Allah dari sifat ria, ujub, takabur, dan sebagainya. Jatah-jatah ini merosot. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati mereka, orang yang seperti ini tadi, yang suka kebaikan, yang suka bertakwa, menyembunyikan amalnya, kalau dia hadir tidak dicari, jika pun hadir dia tidak terkenal, hati mereka ini bagaikan pelita petunjuk. Masya Allah. Mereka keluar dari setiap tempat yang gelap. Hadis riwayat Abu Daud. Ya. Kemudian sebagian hal hikmah pernah mengatakan, menyembunyikan ilmu merupakan kebinasaan. Sedangkan menyembunyikan amal merupakan keselamatan. Memang orang-orang soleh itu senantiasa menyembunyikan amal-amalnya. Nah, tapi kalau ada ilmu dia sampaikan. Balighuni walau ayah. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Sekarang kan sudah ada tuh di grup-grup WhatsApp, one day one juz. Itu satu hari hafalan satu juz. One day history, satu hari sejarah, menyampaikan sejarah. One day Quran, ya kan, satu hari Quran, ayat Al-Quran. One day one hadis, satu hari satu hadis. Jadi menyampaikan. Kita semua bisa, anak-anakku sekalian. Apa misalnya bukan kita nih, kita nggak bisa tulisan, kita nggak bisa memberikan tausiah seperti ini, maka kalau kita lihat ada di grup WhatsApp yang bagus, kebaikan, ya di-share. Kalau misalnya video ayah ini baik, ya di-share juga. Apa salahnya? Kenapa harus malu kalau itu sebuah kebaikan? Itulah kajian kita hari ini. Mudah-mudahan Allah ridho dengan kita.
Semoga Allah Ta'ala beri kita petunjuk, hidayah, bimbingan, inayah, kebaikan-kebaikan. Semoga kalian anak-anakku yang nonton video ayah ini dan kepada anak-anakku yang lainnya, anak-anakku di seluruh Indonesia tentunya, mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleha. Semoga kalian selalu dalam bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian selalu dalam rahmat, kasih sayang, ampunan Allah, hidayah Allah. Semoga kalian dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Semoga kalian senantiasa berada dalam petunjuk orang-orang yang soleh, para syuhada, para siddiqin, para salihin, para mukhlisin. Ya, semoga kalian menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.